ينام والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو علان. على حبيبك خير الخلق كلهم. كتفه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سيف يا ذا بمختتني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك حبيبك خير خير الخلق الخلق كلهم. كلهم هو الحبيب الذي الذي ترجى ترجى شفاعته شفاعته لكل هول من من الأهوال مقتحم. يا يا رب رب بالمصطفى بالمصطفى بلغ بلغ مقاصدنا مقاصدنا واغفر واغفر لنا لنا ما ما مضى مضى يا يا واسع واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Khususan ila mu'alif hadal kitab Bidayatul Hidayah Hujatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Nafa'ana Allah Ta'ala biwa bi'alami wassalam. Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani nafa'ana Allah biwa. Wa nakhusu khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekh wa ibunya Isolha. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah Alhamdulillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan lagi ngasuhnya ngaji bersama pengasuh episode yang ke-49 ya. 49 ya. Alhamdulillah. Uh, Mulai pekan ini kita mulainya agak siang sedikit, jam 14. Karena sekarang pembelajaran setelah selesai pandemi itu selesai pada pukul 14 ya di satuan-satuan pendidikan di Al-Hamidiyah. Sehingga para gurunya, para ustadz, ustadzah juga itu bisa tetap mengikuti ngasuh ini. Kemarin ada yang bertanya ke saya,
apa sih sebetulnya latar belakang diadakannya ngasuh gitu. Itu pertanyaan yang bagi yang belum tahu memang ingin tahu ya. Mungkin kalau kita yang mengikuti sejak awal sudah tahu. Jadi ngasuh itu salah satunya alasannya adalah melanjutkan melanjutkan warisan tradisi di pesantren Al-Hamidiyah yang dulu digagas dan juga dilaksanakan oleh pendiri pesantren Al-Hamidiyah, Al-Maghfurlah Kiai Syaikhu. Apa itu tradisinya? Ngaji untuk para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dulu nyebutnya ya untuk guru gitu. Dan ustadzah gitu ya. Kalau kita baca di dalam biografi beliau, itu punya pengajian khusus untuk para guru itu eh, apa namanya di rumah beliau gitu ya, ngaji terbatas gitu. Untuk pengayaan wawasan para guru itu sendiri, dicas lagi para guru ustadz-ustadzahnya gitu ya. Nah jadi itu kita niatkan untuk itu, niatkan untuk melanjutkan apa namanya ngaji gitu ya, untuk menambah wawasan kita. Dan karena ini eranya era digital, bisa Zoom, maka yang mendapat manfaat juga alhamdulillah lebih banyak lagi sekarang ya. Baik, kita lanjutkan membacakan Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali dengan syarahnya Muraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Sekarang kita masuk pada kalimat di halaman 100. Ya, halaman 100 itu ats-tsalitsatu. Kemarin kita sedang menceritakan tentang ada lima apa ya, tips untuk memilih kolega atau sahabat gitu. Kemarin yang pertama itu al-aqlu, cari sahabat yang selalu berpikir dengan menggunakan akal, tidak kumprung, tidak bodoh. Yang keduanya itu kemarin apa? Husnul khuluqi ya. Akhlak yang baik gitu, punya akhlak yang baik. Sekarang ats-tsalitsatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ats-tsalitsatu, adapun yang ketiga, tips mencari sahabat atau kolega atau teman. As-salahu itu adalah yang baik. As-salahu itu al-khair, yang baik. Cari teman atau kolega itu yang baik, yang maslahat gitu ya. As-salahu yang baik. Fala tashab, maka janganlah engkau berteman fasikon dengan seorang yang fasik. Fasik itu orang yang sering melakukan dosa kecil, bukan dosa besar ya, dosa kecil, tapi sering dia lakukan. Fasik namanya. Lain lagi dengan munafik kan. Kalau munafik bermuka dua. Kalau fasik dia tidak bermuka dua, dia muslim, tapi sering banget gitu melakukan dosa kecil. La tashab, jangan berteman engkau fasikon dengan orang yang fasik, musirron, yang terus-terusan ala maksiatin, melaksanakan maksiat, kabirotin, bahkan yang besar. Nggak ada faidahnya, nggak ada untungnya. Nganggap enteng, tobat sih tobat, tapi tobatnya tobat sambel. Pedes-pedes tapi colek lagi gitu ya. Kita semuanya bisa merasakan nikmatnya sambal ya. Kalau sambal nggak apa-apa, tapi kalau kemaksiatan lakukan lagi. Aduh, pedes nih, minum kan, hilang pedesnya, colek lagi. Itu sambal. Li'annaman, karena sesungguhnya orang, ya khofu, yang takut ini orang, man, Allah, kepada Allah, la yusirru, itu tidak akan apa
tidak akan terus-terusan melakukan itu man ala kabiratin terhadap dosa besar. Orang yang takut kepada Allah itu la yusiru ala kabiratin. Tidak akan ketagihan. Yusiru itu ketagihan. La yusiru tidak akan ketagihan ala kabiratin melakukan dosa-dosa yang besar, gitu ya. Waman dan adapun orang, waman dan bermula orang, la yakhafu yang tidak takut man Allah kepada Allah, la tu'manu, la tu'minu ghawailuhu, maka keburukannya tidak bisa dijamin. La tu'manu, maka tidak bisa dijamin apa ghawailuhu, keburukan-keburukannya. Kalau orang yang tidak takut kepada Allah, walaupun dia berjanji, enggak, aku enggak akan bohongin kamu, enggak bisa dipegang. Karena dia tidak takut sama Allah. Kalau orang yang takut sama Allah, pasti sekali saja sudah cukup. Tapi kalau yang tidak takut, la tu'manu ghawailuhu, dia labil. Jadi tidak ada faidahnya berteman dengan orang yang seperti ini, kata Al-Ghazali. Orang yang tidak takut kepada Allah itu bal yataghayyaru. Bal yataghayyaru. Bahkan ia berubah-ubah. Bal yataghayyaru. Bahkan berubah-ubah itu man. Man la yakhafullaha, ya. Bitaghayyuril ahwali, dengan adanya berubah-ubahnya keadaan. Wal a'radi, dan berubah-ubahnya situasi gitu. Jadi ya tergantung situasi kondisi dia mah. Sikapnya itu kalau lagi min marodin, misalnya lagi sakit begitu ya, dia nilai-nilai yang dia anut kebaikannya itu hilang gitu. Ini apa, saya udah beribadah, udah berbuat baik, sholat, tetap aja ini susah, hidup saya ini susah, sakit, mungkin banyak kesulitan gitu ya. Jadi ini orang yang tidak takut pada Allah itu gitu, tagayyur, dia berubah-ubah mengikuti perubahan situasi dan kondisi, sikapnya gitu ya, sikapnya. Tapi kalau yang orang yang yakhafullaha, kata Al-Ghazali, dia istiqomah, tidak berubah karena berubahnya keadaan. Qala, berfirman siapa Allah? Allah Ta'ala Maha Tinggi. Allah li nabihi, berkata kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kata Allah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ini firman Allah di dalam surat Al-Kahfi, ya. Bisa dicek nanti di surat Al-Kahfi. Kalau nggak salah ayat berapa? Ayat 28 mungkin. Wala tuti', dan janganlah engkau menaati, kata Allah kepada Nabi Muhammad, man, orang, aghfalna, yang telah kami lupakan, kami lalaikan, qalbahu, hatinya itu man, an dzikrina, dari dzikir kepada kami. Wattaba'a, dan ia mengikuti, wattaba'a, dan mengikuti itu man aghfalna, hawahu, kepada hawa nafsunya. Wakana, dan ada apa, amruhu, urusan atau masalah atau perkara si man aghfalna itu furuto, itu berlebih-lebihan. Jadi Allah nitip pesan jangan berteman dengan orang yang punya ciri 3. Yang pertama, orang yang tidak suka zikir. Ya, Allah lupakan zikirnya itu, jadi apa namanya, hatinya itu lalai. Man aghfalna, karena dia tidak taat, maka ya Allah bikin dia lalai. Pertama, jangan berteman dengan orang yang tidak suka zikir. Yang kedua, jangan berteman dengan orang yang suka mengikuti syahwat, thalabus syahwat. Pengen itu diikuti, pengen ini diikuti. Jadi nafsunya itu diikuti.
Nafsu itu kan sebetulnya secara bahasa kan netral dia. An-nafs itu apa sih artinya? An-nafs. Ma ma'na nafs fil Arabiyah? Jiwa ya, diri ya. Bisa jiwa, bisa diri, bisa apa? Ya an-nafs diri ya. Eh, ibda binafsik itu apa artinya? Mulailah dari dirimu. Jadi nafs itu bisa jadi diri. Nah, nafs itu sebetulnya diri itu yang netral asalnya katanya. Tapi di dalam Al-Quran kan ada 3 kategori an-nafs kan. Ada an-nafsul ammarah, ada an-nafsul lawamah, ada yang ketiga an-nafsul mutmainnah gitu. Nafsu itu ya dari kata an-nafs itu. Uh, makanya yang pertama itu ada an-nafs al-ammarah, itu sering kita pakai dalam bahasa sehari-hari, jangan mengikuti nafsu amarah gitu. Maksudnya diri yang al-ammarah. Al-ammarah itu memerintahkan, ammar, memerintahkan kepada keburukan. Ammar bisu, gitu. Asal usul kata nafsu amarah itu dari an-nafs al-ammarah, yakni an-nafs alladzi ammara bisu'i. Selalu memerintahkannya itu pada keburukan. Kalau lawam lain lagi. Kalau lawamah, an-nafsul lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang dia sering mengingatkan. Ada dalam diri kita yang sering mengingatkan kalau kita terpeleset melakukan keburukan, diingatkan. Para ulama menyebutnya itu ini, apa namanya, ad-dhamir. Ad-dhamir itu hati nurani sebetulnya. Hati nurani. Jadi coba aja kalau kita melakukan kesalahan kan ada dalam diri kita yang membisikin, aduh aku salah, jangan deh, jangan. Cuma kuat-kuatan mana nih? Kuat nafsu amarah apa kuat nafsu lawamah itu? Gitu. Ada kok dalam diri kita itu hati nurani itu nggak bisa dibohongin. Makanya ikuti hati nurani. Nah, maksudnya itu ad-dhamir. Itulah yang disebut dengan apa namanya lawamah gitu. Nah, yang ketiga ada nafsu al-mutmainnah. Kalau itu mah aman. Nafsu yang selalu maunya itu dekat dengan Allah. Maunya itu ridho. Allah mau ngasih apa, Allah mau ngasih rezeki berapa, Allah mau menempatkan saya di posisi apa. Nafsunya itu mutmainnah. Mutmainnah itu artinya nyaman. Itminan. Itminan itu artinya tumakninah kan. Tumakninah itu ibarat duduk nih. Ini ada yang nggak tumakninah nggak duduknya nih. Nah, kelihatan kalau nggak tumakninah itu ganti, ganti. Gitu. Itu artinya ada 2 kemungkinan lah. Apakah tempat duduknya nggak enak atau dirinya yang mungkin ya, apakah ininya keras gitu ya, atau dia nggak nyaman. Ini buru-buru, saya pengen segera pergi. Atau misalnya kebelet atau bisul misalnya gitu ya. Itu membuat dia tidak tumakninah gitu. Nah, an-nafsul mutmainnah itu yang di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kalau ada yang meninggal itu, oh iya kemarin ya, ini karena kita masih berkabung ya. Jadi buat jemaah Zoom mungkin yang tidak di Alhamidiyah belum tahu, kemarin kita Mustasar Alhamidiyah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buya Zainuddin Maksum. Beliau pernah menjadi kepala pengasuh pesantren 16 tahun. Ya, 2010 sampai 2016 menurut catatannya. Jadi beliau seorang mustasar kita dan beliau wafat dengan tenang, dengan cepat, dengan mudah. Mudah. Karena hanya beberapa hari saya kemudian sudah. Dan ketika saya melihat wajahnya masih di rumah itu, saya bersama Pak Imam gitu melihat ini kok senyum ya gitu. Saya cium, kemudian saya bisikkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Seolah-olah saya hayati bahwa itu saya sedang berbisik di telinganya. Pulang, pulang. An-nafsul mutmainnah. Karena memang jiwanya radhiyah. Radhiyah diridhoi dan mardiyah. Ridho dan diridhoi gitu ya. Itu sebetulnya apa namanya menenangkan kepada keluarga juga bahwa kalau yang meninggal itu sudah
nyaman, sudah tenang, itu sudah bahagia, sudah kesempurnaan. Tidak ada kesempurnaan lain selain berpulang dengan mutmainnah. Nah, itu penjelasannya. Ini agak panjang sedikit ya dari sini. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat juga gitu ya. Nah, karena kita tadi menyebut Buya, maka mari di tengah-tengah ini kita bacakan dulu ya suratul Fatihah untuk Buya ya. Untuk Buya Zainuddin, mudah-mudahan arwahnya, iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan arwahnya min ahlil jannah, termasuk dari an-nafsul mutmainnah. Ala hadiniya wa kulliyatin sholihah sya'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastamir. Kita lanjutkan. Jadi yang kedua, jangan berteman dengan orang yang suka mengikuti hawa nafsunya, nafsu amarah. Dan wa kana amruhu furuta, jangan berteman dengan orang yang selalu berlebih-lebihan. Furuta itu ifrat, israf ya, israfan, berlebih-lebihan gitu. Segalanya berlebih-lebihan, tidak moderat gitu. Kalau moderat itu kan wasat kan, wasatiyah gitu. Furuta. Fahdhar, maka takutlah engkau, kata Al-Ghazali, suhbatal fasiqi, berteman dengan orang yang fasik. Fa inna musyahadatal fisqi, karena sesungguhnya menyaksikan kefasikan, wal maksiyati, dan menyaksikan kemaksiatan, fa inna musyahadatal fisqi wal maksiyati ala dawami, secara terus-terusan. Kalau kita terus-terusan kerjaannya tiap hari itu berteman, melihat saja gitu, berinteraksi dengan kefasikan dan kemaksiatan, tuzilu, itu akan menghilangkan ini musyahadah an qalbika, dari hati engkau, karahiyatal maksiyati, menghilangkan benci pada kemaksiatan. Jadi yang ada hati kita itu nggak benci, nggak apa ya? Kalau ada kemaksiatan itu kita oke-oke aja gitu. Itu membuat hati kita itu begitu, bebal gitu. Membuat hati kita itu bebal gitu. Melihat kemaksiatan kita oke-oke aja gitu. Karahiyatal maksiati itu begitu. Wayahunu, dan menjadi gampang alaika, kepada engkau, apa amruha, masalah kemaksiatan itu gitu ya. Dianggap enteng, dianggap yo apa-apa orang maksiat gitu, itu hak dia gitu. Bawaannya begitu tuh kalau kita berteman dengan orang yang tiga tadi itu. Walidzalika, dan oleh karenanya, hana, nanti itu kalau suka apa namanya ini kemaksiatan, hana, maka gampang, alal qulubi, atas hati apa, maksiatul ghibati, maksiat ghibah. Kalau sudah menganggap enteng kemaksiatan, maka nanti untuk melakukan ghibah juga akan gampang juga. Hana gitu ya. Ini bukan Hana yang baru menikah kemarin, bukan. Namanya sama, Hana. Ternyata namanya Hana itu artinya ternyata gampang gitu ya. Nah, hana, maka gampang, alal qulubi, dalam hatinya itu nanti maksiatul ghibati, maksiat ngomongin orang. Liulfihim, karena nyamannya mereka laha, atas kemaksiatan itu. Jadi malah enak itu. Kalau hati kita udah bebal, udah keras begitu, ketika ada urusan gibah menggibah malah nyamper gitu. Liulfihim, karena demen gitu. Ulf itu demen. Karena demennya mereka laha, atas kemaksiatan itu, atas gibah itu gitu ya. Bahkan walau ro'au, dan kalau mereka melihat khotaman, cincin, di fathil fa ya. Dan kalau mereka melihat cincin nih, min dahabin, yang terbuat dari emas, au malbusan, atau pakaian min haririn, yang terbuat dari sutra,
ala faqihin yang dipakai oleh seorang faqih. Dia lihat ada kiai, cincinnya cincin emas. Ada bunyai, pakaiannya sutra. Itu apa namanya? La asyaddu. La asyadda inkaruhum alaihi. Niscaya akan semakin kuat apa inkaruhum, bencinya mereka itu alaihi pada itu al-faqih. Jadi kalau ada ini orang yang sudah terbawa oleh nafsu amarah tadi itu, kalau lihat keburukan di orang lain aja. Misalnya ada gurunya, ada bunyainya, misalnya yang pakai pakaian sutra itu, langsung diomongin. Itu bunyai apaan tuh kayak gitu? Misalnya bu guru apaan sih kayak begitu? Itu katanya kiai kan, tapi kok begini-begini gitu. Mungkin kiainya keliru, mungkin ya. Tapi kata kata Al-Ghazali, wal ghibatu, padahal ghibah itu asyaddu, itu lebih buruk min dalika daripada apa yang dilakukan oleh fakihnya itu. Mungkin fakihnya keliru. Dia mengenakan perhiasan yang berlebihan, misalnya katakanlah emas atau apa yang berlebihan, bu gurunya juga berlebihan, itu keliru. Tapi membicarakannya, ghibahnya itu lebih buruk daripada itu. Wal ghibatu asyaddu min dzalika, begitu. Jadi ya berat ya. Hati itu memang perlu dijaga banget. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, tips dari Al-Ghazali dalam mencari teman. Ar-rabi'atu, adapun yang keempat, alla yakuna, itu jangan ada teman kita itu harison, itu orang yang berlebih-lebihan, antusias, ambisius begitu. Harison itu ambisius ala dunia, pada urusan dunia. Fasuhbatul harisi, karena berteman dengan orang yang kada demes gitu. Apa tadi saya menerjemahkannya? Ambisi ya. Karena negatif ininya. Kalau berlebih-lebihan tuh urusan dunia itu jadi ambisius gitu. Fasuhbatil harisi, karena berteman dengan orang yang ambisius ala dunia, pada urusan dunia, summun qatilun. Itu adalah hal yang merusak gitu. Racun yang membunuh gitu ya. Akan merusak kita itu. Li'anna tiba'a, kenapa sih kok berteman dengan orang yang akhlaknya buruk kok tidak baik, kata Al-Ghazali. Li'anna tiba'a, karena sesungguhnya tabiat itu majbulatun, itu diciptakan ala tasyabbuhi, berdasarkan penyerupaan, wal iqtidai, dan mengikuti. Maksudnya menjiplak gitu. Tabiat kita itu sebetulnya terbentuk gitu, majbulah itu terbentuk atas dasar meniru gitu. Apa di dalam istilah sastra itu, Ustaz Qalbi orang sastra nih, apa istilahnya itu? Meniru itu apa? Ya, anak tuh cenderung meniru kan, meniru. Saya jadi lupa sekarang istilahnya. Nanti kalau sudah selesai biasanya kepikir. Pokoknya meniru. Jadi akhlak seseorang itu attiba'u majbulatun ala tashabbuh, maksudnya akhlak seseorang itu sebetulnya terbentuk karena meniru gitu. Mimetik ya kalau nggak salah. Meniru ya. Ya, pokoknya itulah. Jadi jangan sering-sering lihat yang buruk gitu. Balit tob'u, bahkan tabiat itu, tabiat yang baik, yasruku, itu mencuri, tabiat yang baik, minat tob'i, dari tabiat yang buruk. Jadi at-tob'i yang pertama untuk yang al-salim, yang tabiat yang kedua untuk al-fasid. Inna tob'a balit tob'u, bahkan tabiat yang baik itu yasruku, itu suka mencuri-curi minat tob'i, dari tabiat yang buruk gitu. Makanya anak itu ya sebisa mungkin dikasih contoh yang baik, tontonan yang baik, mainan yang baik, karena niru gitu tabiat itu. Min haitsu la yadri, dengan apa namanya, sekira-kira la yadri, tidak mengetahui orangnya.
maksudnya orang yang menirunya itu tidak sadar. Min haitsu la yadri, sembari tidak sadar itu orang yang menirunya itu ya. Famujalasatul harisi, maka menemani orang yang ambisius terhadap dunia itu apa nih? Tazidu ya. Tazidu ala hirsika. Tazidu itu menambah mujalasatul haris fi hirsika, di dalam watak ambisi engkau juga gitu. Kalau dalam diri kita sudah ada watak ambisius, watak berlebihan, mencintai dunia, ketika berteman dengan orang yang seperti itu akan bertambah-tambah. Wa mujalasatu zahidi, dan adapun berteman atau duduk gitu bersama orang yang zahid, orang yang hati-hati terhadap dunia, orang yang wara gitu ya, orang yang tidak berlebih-lebihan. Nah, berteman dengan orang yang seperti itu tazidu fi zuhdika. Tazidu menambah itu mujalasatu zahid fi zuhdika, di dalam zuhud engkau juga. Ya. Al-khamisatu, bermula yang kelima dari hal yang harus dicari dari seorang teman, seorang sahabat. As-sidqu itu adalah kejujuran. Jujur dalam hati, jujur dalam ucapan, ya, selalu jujur. Fala tashab, maka janganlah engkau berteman, kata Al-Ghazali, kadzaban, dengan seorang kadzab, seorang yang banyak dustanya, banyak omong, gentong kosong, molongpong, kalau kata orang Sunda itu. Gentong kosong, molongpong. Benar nggak? Maksudnya gentong yang kosong itu, bukan gitu ya. Nah, maksudnya ya itu bahasa Indonesianya, tapi apa bahasa Sundanya itu? Gentong. Nah, pokok isinya sih kosong ya molongpong, bener ya, salah ya. Ya kosong ya molongpong. Ini bahasa Sunda ini nggak dirawat nih, saya harus merawat nih. Padahal bahasa Sunda itu banyak peribahasanya yang bagus. Maksudnya yang tadi itu apa? Ya tong kosong bunyi, nyaring bunyinya gitu. Ada di Sundanya. Coba nanti orang Sunda mohon dituliskan di Zoom-nya ya, tolong. Penasaran. Jadi kalau orang yang banyak bicara itu biasanya isinya itu kurang sebetulnya. Gentong itu kalau ada isinya dipukul itu kan, buk. Tapi kalau yang kosong, tung, wah, diajak bicara dikit, langsung dia, oh, aku janji deh, aku janji. Wah, banyak janjinya. Tapi ternyata dia kadzab misalnya. Itu la tashab, kata Al-Ghazali. La tashab, jangan engkau berteman kadzaban, dengan seorang yang banyak dustanya. Kalau banyak bicara tapi semuanya terwujud, ya alhamdulillah masih mendingan. Fa'innaka, karena sesungguhnya engkau, minhu, dari orang yang al-kadzab itu, orang pembohong itu, ala gururin, akan tertipu, akan dibohongi, janji terus. Fa'innahu, karena sesungguhnya kadzab, masalus atau masal ya, bi fathil mim, ya, masalus sarabi, itu seperti fata morgana, as-sarab. Orang yang banyak dusta itu seperti as-sarab, fata morgana. Fata morgana tahu kan? Kalau di padang pasir itu kita melihat di sana ada air tuh. Saking panasnya, itu ada air, lari. Itu fata morgana. Fata morgana itu yuqarribu, mendekatkan ini al-kadzab atau as-sarab, fata morgana, minka, dari engkau, al-ba'ida, yang jauh, wa yub'idu, dan menjauhkan ini al-kadzab minka, dari engkau, al-qariba, yang dekat. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Itu fata morgana kan namanya kan. Ya. Dalam beberapa hal itu ya seperti ini nih, seperti teknologi ini, smartphone juga, sama Zoom juga. Yuqarrib al-ba'id,
Dalam beberapa hal itu teknologi itu katanya kan connecting people ya, menghubungkan orang. Nah, iya sih itu, yang jauh itu alhamdulillah tuh dari Kuningan juga ada sampai jauh tuh saya lihat namanya di Zoom-nya Pak Dudung Abdullah kalau tidak salah dari Kuningan. Ada juga dari Surabaya itu dari Alhamidiyah Surabaya. Yang jauh kan dekat gitu ya. Nah, ini perumpamaan tapi ya bukan berarti ini. Nah, maksudnya kalau ada yang sifatnya fata morgana itu hati-hati kalau dalam hal akhlak, kalau dalam hal kebenaran ya. Tapi kalau dalam hal teknologi mah alhamdulillah yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Tapi kalau dalam hal akhlak maksudnya adalah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu fata morgana itu. Wa yub'i minka al-ba'id. Wa yub'id minka al-qarib. Wa la'allaka dan mungkin engkau ta'damu eh, meniadakan engkau atau tiada engkau ijtima'a hadhil khisali berkumpulnya masalah-masalah yang dibicarakan ini fi sukanil madarisi dalam komunitas madrasah-madrasah ya. Mudah-mudahan engkau tidak akan menjumpai orang yang seperti ini itu di madrasah wal masajidi dan di masjid-masjid. Insya Allah tidak ada kalau di madrasah di masjid ya. Kalau ada bagaimana? Fa'alaika maka wajib bagi engkau bi ahadi amro ini melaksanakan satu dari dua pilihan ini nih. Kalau seandainya ada di tempat kita di madrasah ada yang begitu. Di tempat kerja kita yang berlabel Islam misalnya ada juga. Bagaimana pilihannya? Kata Al-Ghazali, immal uzlah wal infirad. Apakah itu uzlah? Uzlah itu ya menjauhkan diri, wal infirad dan menyendiri. Jauhi ya, mendingan cari teman yang baik. Fafiha karena di dalam uzlah itu salamatuka ada keselamatan engkau. Engkau tidak berdosa, engkau jauh dari gibah gitu. Salamatuka. Apa berikutnya tuh? Fafiha salamatuka. Wa amma ya. Wa amma ya. Kok wa aman di sini? Wa amma antakuna mukhalatuka wa imma mungkin ini ya. Di sini ada hamzahnya wa imma. Wa imma antakuna atau jadi pilihan pertama itu uzlah wal infirad ya, menjauh. Wa imma antakuna atau ada mukhalat kotuka interaksi engkau itu ma'asyuraka ikat dengan teman-teman engkau itu biqadri khisalihim itu sekadar keadaan mereka gitu ya. Bi anta lama dengan cara engkau mengetahui annal ikhwah annal ikhwata bahwa sesungguhnya saudara itu salah satun itu ada tiga. Pilihannya itu pilih-pilih. Jadi pilihannya menyendiri atau pilih-pilih gitu. Kalau mau bisa menyendiri ya udah menyendiri aja misalnya kalau memungkinkan, tapi kan rasanya kok susah ya kita hidup menyendiri ya. Nggak bisa gitu. Jadi pilihannya itu berarti milih-milih. Sadarilah bahwa teman itu ada tiga. Annal ikhwata salasatun. Pertama, akhun ada saudara li akhiratika untuk akhiratmu. Fala turai. Maka janganlah engkau fala turai fihi illa fala turai maka janganlah engkau berteman begitu fihi dalam itu illa dina kecuali karena atas nama agama. Nah. Wa akhun dan yang kedua ada saudara itu lidunyaka untuk dunia kamu. Fala turoi maka janganlah engkau
turo'i itu menjaga sebetulnya. Fihi dalam saudara yang seperti ini illal khuluqal hasana, kecuali yang akhlaknya baik. Wa akhun, dan ada lagi saudara itu yang ketiga litak nasa. Engkau merasa nyaman bihi dengan ini orang, ini akhun. Fala turai, maka janganlah engkau menjaga fihi dalam saudara yang seperti ini yang ketiga illas salamata, kecuali yang bisa menyelamatkan, atau illas salamata, kecuali bisa selamat min syarri, dari keburukan ini orang, wa fitnatihi, dan fitnah ini orang. Nah, wa khubusihi, dan keburukan orang, sama ya. Jadi syarri, fitnah, khubus, itu tiga-tiganya keburukan. Itu pilihannya tuh, kalau seandainya di tempat kita ada juga gitu teman yang rasanya kok tidak patut begitu dijadikan sebagai teman. Pilihannya adalah menyendiri, tidak bergaul, uzlah atau infirod. Tapi pilihan yang kedua itu ya kita sendiri yang tidak menjauhkan. Kalau uzlah kan menjauhkan banget, menjauhkan diri dari pekerjaannya. Misalnya mundur misalnya gitu ya. Dari pekerjaannya, dari kantornya, itu uzlah itu. Pergi ke gunung barangkali gitu. Menyendiri gitu. Tapi pilihan yang lain itu ya sudah tetap bermusyarakah begitu, tetapi sadarilah bahwa kita harus pilih-pilih saudara itu. Saudara itu ada akhun li akhiratika, akhun li dunyaka, dan satu lagi akhun li apa? Li tak nasa bihi. Nah, saudara itu ada yang ya, nah, untuk urusan akhirat saya dengan si A deh. Untuk urusan dunia saya dengan si B deh. Kemudian ada lagi, ini saudara yang satu lagi itu untuk membuat saya nyaman untuk berdialog, nyaman ngobrol. Kayaknya enak deh ngobrol sama dia nih, gitu ya. Enggak terbawa pada keburukan, pada fitnah, pada gibah. Nah, jadikan dia sebagai teman. Gitu. Wannasu, dan bermula manusia itu salah satu itu ada tiga juga kata Al-Ghazali. Cara memilihnya orangnya. Manusia itu ada tiga macam. Ahaduhum, adapun yang pertama dari manusia itu, masaluhu, itu perumpamaan orang yang pertama ini, masalul ghidai. Ghidai itu sama seperti makanan, minuman. Seperti apa makanan minuman itu? Maksudnya orang sifatnya itu seperti makanan. La yustagna anhu. La yustagna, tidak bisa diabaikan, anhu, dari orang yang seperti ini. Gitu. Ada kategori orang manusia itu, pertama orang yang kita tuh nggak bisa lepas dari dia. Gitu. Ibarat makanan. Coba siapa yang kuat tidak makan, tidak minum selama seminggu? Nah, kalau sehari puasa ya kuat. Seminggu nggak bisa. La yustagna anhu. Yustagna itu kan dari kata ghina, kaya. Maksudnya kita tidak bisa pura-pura tidak butuh begitu. Nah, ulama, kemudian guru, orang berilmu, ya itu orang yang sebaiknya menjadi teman kita. Ya, jalisuna, teman kita. Itu seperti makanan, setiap saat bisa memberikan protein, nutrisi kepada kita. Apalagi kita guru. Ya, guru kan harus terus memberikan ilmu kepada santri, kepada anak-anak ya. Jadi kita juga harus diisi. Itu yang pertama. Wal akharu, dan adapun yang lain, masaluhu, perumpamaan orang yang lain itu, masalud dawai, itu sama seperti obat. Seperti obat. Gimana obat itu? Yuhtaju, dibutuhkan apa ilaihi itu obat, fi waktin, pada waktu tertentu, duna waktin, tapi tidak pada waktu yang lain. Nah, Paramex, Paramex mah jangan ya, kalau nanti dokter Fari negur, jangan Paramex, paracetamol. Atau apa biasanya? Panadol? Paracetamol ya. Paracetamol itu kan yuhtaju alaihi fi waktin. Kalau kita lagi sakit kepala ya kan kita minta ke dokter. Tapi la yuhtaju fi waktin akhar, tidak dibutuhkan di waktunya. Itu ada manusia tuh kayak gitu. Kira-kira yang gimana tuh? Ya
Kadang aku nggak butuh dia, tapi kadang butuh banget gitu. Mungkin kalau lagi kita berkebutuhan, nah, datang ke dia. Kalau lagi nggak butuh, ya jangan sampai kosong kelasnya. Oh, oh gitu, sama guru. Jadi butuh sama guru gitu ya. Ya, 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 ya. Nah, dilihat tuh, diidentifikasi teman kita itu ini seperti makanan atau seperti obat gitu. Seperti obat masih mending. Ada yang ketiga nih. Wasalitsu, dan adapun yang ketiga, masaluhu, perumpamaan manusia itu masalud dai, itu seperti racun. Dain racun, dawa obat ya. Likul lidain dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Jadi yang ketiga ini masalud dawa, masalud da, seperti racun. La yuhtaju, tidak dibutuhkan apa ilaihi ini ada qattu sama sekali. Total pokoknya aku nggak butuh dia. Total titik. Waduh itu. Itu kira-kira ya itu. Yang kalau meninggal itu bukan ditangisi, tetapi alhamdulillah dia meninggal. Karena setiap saat menyebarkan keburukan, kerusakan gitu ya. Ada orang yang kalau meninggal itu ya Allah kita kehilangan gitu ya. Kangen gitu ya. Gitu. Apa? Lodong kosong ngelentrung, ya ngelentrung tung gitu ya. Kalau dipukul ya benar hatur nuhun Kang Bobi. Eh, Pak Bobi dipanggil Kang Bobi karena nyunda. Hatur nuhun. Ya, terima kasih berarti menyimak juga ini Pak Bobi. Terima kasih. Iya, alhamdulillah ya. Berkah-berkah semuanya buat jemaah Alhamdulillah. Karena ini adalah kita niatkan untuk taklim bersama-sama ya di Alhamdulillah. 1 jam kita sisihkan waktu, tenaga pendidik, tenaga kependidikan di Alhamdulillah ini luar biasa. Nah, jadi jangan sampai kita itu punya teman yang seperti penyakit. Tapi kan kadang-kadang kita kena penyakit kan? Ya kan? Kadang-kadang kita sakit walaupun nggak mau. Makanya kata Al-Ghazali, walakinnal abda, tetapi yang namanya hamba itu qad yubtala bihi. Kalau qad masuk ke fiil mudhari itu maknanya apa? Ahyanan, kadang-kadang. Walakinnal abda, tetapi sesungguhnya hamba qad yubtala, kadang-kadang dicoba. Siapa bihi, kadang-kadang dicoba itu abdi hamba bihi dengan ini ada. Kadang-kadang ada juga sih temen yang ini nggak diundang nggak apa datang lagi itu. Ada tuh yang begitu, nggak dikehendaki itu. Siapa itu orang yang seperti itu? Wahwa, dan adapun orang yang ketiga ini yang seperti penyakit itu alladzi, itu adalah teman yang la unsa, tidak ada kenyamanan fihi pada orang ini. Bawaannya itu enek, sumpek begitu. Karena ngajak gibah mulu. La unsa, nggak ada kenyamanan fihi pada orang ini, wala naf'a, dan tidak ada manfaatnya. Bohong, al-fasid, al-mubtadi, al-kadzab, al-jabban. Aduh ini Imam Nawawi memberi penjelasan ya. Tidak ada manfaatnya orang yang seperti ini. Fatajibu, maka wajib apa mudarotuhu, apa mudaroh itu menyikapinya, ilal khalasi, supaya selamat minhu dari orang seperti ini. Gitu. Sikapi, eh, sikapi itu mudaroh itu sebetulnya beradaptasi ya. Fatajibu, maka wajib mudarotuhu, beradaptasi, maksud menyesuaikan ilal khalasi, untuk mencari selamat minhu dari orang seperti ini, kalau tidak bisa dihindari juga. Jadi kalau penyakit ada pada kita juga ya kan kita obati kan. Gimana caranya supaya cepat sehat gitu. Bukan berarti tidak mungkin kita tidak kedatangan penyakit, kan tidak mungkin. Jadi tidak mungkin kita menghindar dari teman, teman kerja juga, sahabat misalnya yang memang ya seperti itu gitu. Apa? Toksik ya. Toksik ya. Istilahnya toksik gitu ya. Jadi bukan hanya ucapan saja ya toksik itu. Teman juga ada yang toksik. Aduh ini elu lagi gitu kalau datang. Tapi hebatnya Al-Ghazali itu memberikan perspektif nih. Kalau seandainya penyakit itu datang, begini kata Al-Ghazali.
wa fi musahadatihi. Tetapi katanya di dalam musyahadah dengan orang yang seperti ini, maksudnya dengan dalam jangan dihindari juga, disaksikan saja tidak apa-apa. Wa fi musahadatihi, dan di dalam menyaksikan orang yang seperti penyakit ini, faidatun, ada faidah azimatun yang besar katanya. Ada juga manfaatnya gitu. Itu hebatnya Al-Ghazali itu begitu. Kan nggak bisa kita menghindar. Gimana dong ngambil hikmahnya? Ada kok faidahnya yang besar. Tapi idza wufiqta, maaf. Idza wufiqta, kalau engkau diberi hidayah. Wufiqta itu kan taufik ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wufiqta. Kalau engkau diberi hidayah gitu. Laha atas faidah itu, atas musyahadah itu. Bagaimana mengambil hikmahnya? Wahwa, dan adapun orang yang dapat hidayah itu antusahida, maksudnya dalam musyahadah ini wahwa, dan adapun orang yang mendapat hidayah itu antusahida, bahwa engkau menyaksikan min khabaifi ahwalihi, dari keburukan perilaku orang yang seperti toksik tadi itu, wa af'alihi, dan dari perbuatan-perbuatannya itu engkau bisa menyaksikan sesuatu tastakbihuhu, yang engkau menganggap buruk atas sesuatu itu. Hikmahnya itu, oh kita jadi tahu, oh yang begini yang buruk nih, ini nih aku kok nggak suka ya sama keburukan dia. Oh jadi tahu, oh begini yang buruk itu hikmahnya, kata Al-Ghazali. Kalau kita nggak menyaksikan keburukan orang, perilaku yang kan kita nggak pernah tahu juga gitu. Itu hikmahnya. Dengan begitu fatajtanibuhu, maka engkau menjauhi dari orang yang seperti penyakit tadi itu. Kan kalau kita tidak kena pandemi, kita tidak akan pernah tahu bagaimana caranya menghindarkan diri dari COVID-19. Siapa yang mau COVID-19? Tapi nyatanya datang. Bagaimana dong cara menyikapinya? Banyak hikmahnya. Tiba-tiba lembaga pendidikan Islam seperti Al-Hamidiyah melakukan percepatan dalam transformasi digital. Ngaji jalan terus, tapi pakai Zoom. Kan itu kan hanya terjadi setelah ada ini kan, ada COVID kan. Waktu itu kita santrinya di pesantren itu juga bukan hanya di pesantren, semua di satuan pendidikan 50% saja. 100% tidak masuk gitu kan. Kadang-kadang diliburkan karena kena. Itu tapi kemudian ada pelajaran-pelajaran dari situ. Ternyata ada hikmah. Ini yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai faidatun azimatun. Tapi kalau in wufiqta, kalau engkau bisa hatinya terbuka menerima hidayah untuk mengambil pelajaran. Fasaidu, maka adapun orang yang bahagia. 5 menit lagi. Man, itu adalah orang wu'idho, yang diberi nasihat bi ghairihi, oleh orang selain dia gitu. Fasaidu man wu'idha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu orang yang diberi nasihat oleh orang yang tidak bahagia. Oleh as-syaqiyyu. Sebaliknya, kalau as-syaqiyyu, orang yang celaka, itu orang yang kecelakaannya mengalahkan kebaikannya. Wasyaqiyyu man ghalaba syarruhu ala khairihi, gitu ya. Wal mu'minu, karena seorang mukmin itu mir'atul mu'mini, adalah cermin bagi mukmin yang lain. Kalau kita ingin melihat keburukan kita, ya lihat cermin. Emangnya kita tahu ada noda di bibir kita, misalnya habis makan, kita menganteng-anteng aja. Orang lain mah ngelihat, aduh itu di bibirnya ada bekas makan. Dia mau pidato, gimana ya ngasih taunya? Dia ini pimpinan, bos gitu. Mau diingetin, nggak sopan kan gitu ya. Gitu. Jangan-jangan saya juga ada, karena nggak tahu. Cuma saya kan ngelihat layar tuh, oh kopiah saya misalnya miring begini kan, saya nggak tahu kan, gini misalnya kan. Tapi kalau lihat, miring, oh segera. Itu karena ada cermin. Al-mu'min mir'atul mu'min. Keburukan orang mukmin yang lain itu harus jadi cermin kita. Ngelihat keburukan, oh, buruk ya, kok jelek banget ya. Berarti saya juga nggak boleh gitu. Gitu. Itu al-mu'min mir'atul mu'min. Gitu. Nah, kita tidak pernah tahu wajah kita seperti apa kan, kecuali kalau ada cermin.
Saya tidak bisa ngelihat nih mata saya kayak gimana sih sebetulnya, hidung saya tuh kayak apa sih, saya nggak bisa lihat kecuali kalau ada cermin gitu. Akhlak kita juga begitu. Al mu'min mir'atul mu'min. Itu bagus sekali. Wakila, dan diceritakan li Isa, Nabi Isa alaihissalam itu pernah ditanya, wahai Isa, man addabaka, siapa yang mendidik engkau? Engkau ini nggak punya ayah. Engkau lahir dari Siti Maryam, tidak punya ayah, tapi engkau jadi nabi, engkau saleh. Man addabaka? Faqala, maka menjawab Nabi Isa, ma addabadi ahadun. Ma addabani, tidak mendidik kepadaku ahadun, seorang pun. Walakin ro'aitu, tapi yang aku lakukan itu aku melihat jahlal jahili, kebodohan orang bodoh. Ini tips dari Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak punya ayah. Jadi ketika ditanya siapa yang mendidiknya, aku nggak pernah dididik orang. Aku dididik itu karena aku melihat orang bodoh, gitu. Kebodohan orang bodoh. Fa inni ro'aitu jahlal jahili. Dengan begitu fajtanabtuhu, maka aku menjauhi kebodohan itu. Walaqad sodako, dan sungguh sudah benar Isa membenarkan Sayyidina Isa ala nabiyina, atas nabi kita, wa ali, dan atasnya assalatu wassalam, rahmat dan keselamatan. Sampai mana titiknya? Dikit lagi rupanya. Sampai habis halaman ini. Falau jtanaba, maka kalau sudah menjauhi siapa annasu manusia, ma sesuatu yakrohunahu, yang mereka benci, min ghairihim, dari selain dari orang lain. Kalau orang itu sudah bisa menjauhi sesuatu yang ia sendiri tidak suka, yang ada dilakukan oleh orang lain, lalu ia jauhi, lakamulat, maka sempurnalah apa ada buhum, adabnya, maka sempurnalah adabnya. Artinya kesempurnaan akhlak itu ketika kita bisa menjauhi sesuatu yang tidak kita sukai yang dilakukan oleh orang lain. Itu sempurna, itu adabnya. Wastaghnau, dan menganggap cukup orang-orang ini anil muaddibina, dari orang-orang yang mengajari gitu. Maksudnya orang yang bisa belajar dari kebodohan orang lain itu tidak perlu guru lagi. Istaghnau anil muaddibin itu maksudnya dia sudah merasa cukup, tidak perlu lagi guru, tidak perlu muaddib lagi, seperti Nabi Isa. Nabi Isa seorang yang tidak punya muadib, tapi dia belajar dari kebodohan orang yang bodoh. Tetapi bukan sampai di situ saja. Dia belajar, dia lihat, tapi kemudian dia jauhi kebodohan itu. Maka jadilah dia seorang yang sempurna adabnya. Ya. Sampai situ dulu jemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, besok kita lanjutkan pada al-wazifah ats-tsaniyah. Wah, ini udah sedikit lagi ya. Silakan kalau jemaah di studio mungkin ada yang mau disampaikan atau di Zoom juga. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, yang di studio atau yang di Zoom. Pak Kepala Sekolahnya. Mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Pak Yai. Ini sebenarnya ini kitab yang pernah dulu saya pelajari tapi putus di jalan. Artinya alhamdulillah di Alhamdulillah saya mendapatkan pembelajaran kembali nih, walaupun ngaji ngasuhnya belentang-belentong Pak Yai. Belentang-belentong ya. Bahasa orang sini. Iya. Nah, Pak Yai, terkait dengan tadi dipelajari ya, ada beberapa orang yang memang kita harus hindari, ada 3 kalau nggak salah. Tetapi ini Pak Yai, ini cerita pengalaman sehari-hari di tempat bekerja, di organisasi itu kan orangnya heterogen Pak Yai, dari perilakunya, kemudian wataknya dan sebagainya. Kadang kita menemukan orang yang model seperti itu gitu. Nah,
sulit menghindari karena kita harus berinteraksi. Terus ada rasa apa ya seperti rasa ya mau jangan deket-deket gitu ya. Tapi ya karena kita sebagai partner dan sebagainya, jadi tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan Pak Yai? Ya. Khawatir saya salah misalkan entah itu saya melakukan kesalahan entah bermuka masam atau apa, khawatir seperti itu. Terima kasih Pak Yai. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Mat Soleh, terima kasih. Beliau adalah pimpinan di SMPI kita ya. Ya, saya tidak perlu mengulang pertanyaannya karena jemaah juga pasti menyimak. Jadi kalau menurut saya memang yang harus kita benci, kita musuhi itu adalah wataknya, bukan orangnya. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, seperti penyakit tadi itu ya, seperti daun gitu ya, seperti penyakit, maka yang harus dijauhi itu adalah wataknya. Tapi nilai statusnya sebagai manusia atau nilai-nilai luhur kemanusiaan kita itu tetap harus dikedepankan. Berarti tidak boleh misalnya mengucilkan, tidak boleh mempersekusi apalagi gitu ya. Mungkin kalau kita orang dewasa lebih mudah melakukan itu, tapi kadang-kadang anak didik kita nih, santri kita, ada anak yang dianggap buruk, jelek, kemudian dikucilkan. Padahal yang dikucilkan itu kalau memang mengucilkan orangnya berarti mengucilkan manusianya juga, bukan mengucilkan karakternya. Padahal yang harus dikucilkan dan harus dimusuhi itu adalah karakternya sebetulnya, yang buruk itu gitu ya. Jadi kalau saya memahami Al-Ghazali, yang dimaksud dengan uzlahnya itu bukan uzlah dalam pengertian tidak bersuhbah lagi, tidak bermusyarakah lagi, tidak itu. Ya, al-infirodnya itu maksudnya adalah menyendiri dari keburukannya itu. Ya kita tafsirkan saja seperti itu. Karena Imam Al-Ghazali kan ini abad ke-12 menafsirkan. Mungkin pada saat itu uzlah itu memungkinkan, uzlah menjauh ke gunung, pergi ke gunung aja deh gitu, memungkinkan saat itu. Tapi sekarang kan tidak mungkin. Maka kita buat tafsir bahwa yang harus dijauhi itu adalah karakternya ya. Bahkan dalam hal wajah saja, muka saja ya jangan masam. Tetap sama seperti kalau bimbingan di dalam Al-Qur'an itu anak terhadap kedua orang tuanya yang kafir, yang kufur misalnya, kan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya itu dengan baik dalam urusan dunia. Berarti kan ketika urusan agamanya, ya kalau memang orang tua kufur, ya maaf ya ibu, bapak, itu kita berbeda. Kita infirod. Tetapi begitu urusan dunia, kita mendekat lagi. Gitu. Saya kira sama urusan di pekerjaan juga seperti itu. Gitu ya. Salah satu nilai wasat yang saya pelajari, wasat itu artinya kan moderat ya. Salah satu nilai wasat atau moderat yang saya pahami adalah cirinya bahwa dia selalu bisa mengedepankan, meninggikan nilai luhur kemanusiaan pada siapapun. Mau fahamnya beda, mau pandangan keagamaannya beda, mau mazhabnya beda, itu silahkan saja perbedaan itu. Tapi sebagai manusia, dia tetap harus diperlakukan dengan baik. Nah, kalau lebih jauhnya dalam konteks Indonesia itu kan kita ada mungkin Ahmadiyah, kita ada Syiah, mungkin kita ada siapa lagi gitu. Sebagai paham mungkin kita beda, ya kita jaga jarak. Tapi sebagai manusia ya tetap kita harus bisa berinteraksi dengan baik gitu sebagai manusia itu. Perbedaan itu kan sesuatu yang ya apa ya? Itu kehendak Tuhan. Kalau Allah mau menjadikan kita satu, Muslim semuanya, Aswaja semuanya, NU semuanya mungkin bisa, tapi Allah tidak menghendaki itu. Kira-kira begitu kalau respon saya. Dan saya senang sekali mendengar bahwa dulu pernah ngaji bidayahnya ya, tapi khatam juga ya Pak Saleh. Belentang-belentang. Kadang ngaji, kadang Iya. beberapa kali. Itu kan ada. Iya. Dan nggak bisa diulang ya kalau yang dulu mah. Kalau sekarang bisa diulang. Jadi silakan nonton episode 1 sampai 46 gitu. Insya Allah khatam gitu. Khatam. Ya. Ada lagi? Ini yang di Zoom silakan. Pak Sugi, Bu Anis, silakan. Sengaja saya selesaikan
1 jam karena kita kan sekarang sampai jam 15.15 saja. Ya, belum ada gitu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, balik dari SMPI. Mau bertanya Kiai, tadi menyinggung terkait perbuatan fasik, dan juga tadi Kiai juga menyinggung terkait dalam agama Islam kan banyak aliran, banyak madhab dan lain sebagainya. Ini ukuran seseorang melakukan perbuatan fasik itu perbuatan yang seperti bagaimana gitu. Misalkan kayak di antar aliran atau antar madhab itu kan saling klaim. Contohnya kita sebagai seorang nahdiyin sering melakukan istighotsah, tahlilan dan sebagainya, oleh mereka dianggap sebagai perbuatan fasik karena itu bagian dari kita. Ini kan masih harus ada ukuran yang bisa, oh ini seorang berbuat fasik atau enggak tidak. Itu bagaimana kita menyikapi dalam pengajian kita yang fasikon musiron al maksiyah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Khalik ya, Pak Khalik ya. Saya harus kenalan lagi kalau sudah lama nggak ketemu nih Pak Khalik, mohon maaf. Iya, pertanyaannya sangat baik sekali. Fasik itu yang musiron bil maksiyat, disebut oleh Al-Ghazali di sini itu al-maksiyatnya al-kabirah juga gitu ya, terus-terusan. Orang yang terus-terusan melaksanakan maksiat gitu. Apa dong ukurannya maksiat itu? Ukuran maksiat itu adalah melakukan perbuatan yang jelas-jelas itu haram. Jelas-jelas. Jadi bukan khilafiyah, tapi jelas-jelas itu haram. Ribah misalnya, itu kan perbuatan yang jelas-jelas haram kan, tapi dia terus saja, itu namanya fasik gitu. Tetapi kalau masalahnya itu perbedaan pendapat gitu ya, misalnya ada muslim nahdiyin katakanlah melaksanakan tradisi keislaman seperti tahlil, ada yang tidak setuju misalnya. Nah, ini yang tidak setuju itu bukan berarti fasik dia, kecuali kalau dia kemudian melakukan ghibah ketika membicarakan orang yang tahlilan itu gitu ya, membicarakan sebagai keburukan. Tapi kalau berpendapat bahwa menurut saya tahlilan itu tidak sunnah misalnya kan ada juga yang berpendapat begitu kan, itu sih bukan fasik gitu. Jadi ukurannya itu halal dan haramnya jelas, maksiat dan tidak itu. Bahkan kalau yang sifatnya khilafiyah itu yang kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan, kita boleh meyakini kebenaran sesuatu tafsir. Jadi kalau yang sifatnya tafsir itu kita harus meyakini tafsir kita, tapi kita harus membuka ruang kemungkinan orang lain juga untuk meyakini tafsirnya gitu. Tapi tidak dalam pengertian kita berbuat fasik gitu ya. Sekali lagi kecuali kalau ketika membicarakannya kita ya ghibah, misalnya si Pak Guru itu orangnya itu ini banget itu, dia mentang-mentang NU misalnya, terus misalnya gitu, itu udah lain lagi kan gitu. Saya kira begitu ya ukurannya, melakukan sesuatu yang sudah jelas-jelas secara syariat agama itu dilarang. Kalau tahlil itu khilafiyah, bukan secara syariat agama dilarang, tafsir. Nah, tafsir ada yang menganggap itu benar, ada yang menganggap itu tidak benar. Tidak benar dalam pengertiannya itu tradisi Islam, yang satu menganggap tradisi Islam yang baik begitu, tetapi yang satu menganggap itu tidak berasal dari Islam, tidak seharusnya dilakukan, ada yang begitu. Bahkan jangankan yang begitu, yang sekarang lagi ramai saja tentang apakah Al-Quran itu kalam Muhammad atau kalam Allah. Itu kan juga bukan berarti yang mengatakan bahwa kalam Muhammad atau makhluk itu fasik, dalam pengertian fasik itu bukan. Itu masalah tafsir sebetulnya kan. Bagi ahli tafsir itu kan Al-Quran itu kan ada 3 para ahli tafsir itu. Ini sedikit menyinggung, mengaitkan. Pertama,
ahli tafsir itu mengatakan bahwa Quran itu maknan walafdhon minallah. Baik maknanya maupun lafadznya itu dari Allah. Jadi itu kalamullah. Kata-katanya, kalimatnya itu kul huwallahu ahad. Qaf, lam, ha, waw itu dari Allah. Menurut satu pendapat. Tapi menurut ulama yang lain, maknan minallah lafdhan min Muhammad. Maknanya dari Allah. Katakan Muhammad kepada umatmu bahwa yang kamu harus sembah itu adalah Allah yang Maha Esa. Itu maknanya. Tapi lafadznya, lafadz kul huwallah itu Muhammad. Jadi ucapan Muhammad. Bukan seperti itu ucapan Allah. Itu menurut ulama yang lain. Makanya ada yang berpendapat bahwa itu kalam Muhammad. Gitu. Tapi wahyu dari Allah. Nah ulama yang ketiga mengatakan bahwa Al-Quran itu maknan minallah lafdhan min Jibril. Dari malaikat Jibril lafadznya, maknanya dari Allah. Muhammad meneruskan dari Jibril. Gitu. Nah ini kan artinya tafsiriyah. Lalu apa yang usuliyahnya, yang pokoknya, yang nggak boleh dilanggar? Yang pokoknya itu yang harus diyakini bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Itu yang nggak boleh ditentang. Kalau ada yang tidak meyakini bahwa Al-Quran itu bukan wahyu Allah, nah ini berarti keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam, ya sudah. Lakum dinukum waliyadin. Tidak harus dipersekusi juga gitu sebetulnya. Jadi ini harus dibedakan ya. Saya tidak bicara hukum ya. Saya bicara secara pemahaman tradisi Islam. Kalau bicara hukum, tentu di Indonesia hukumnya akan lain lagi. Mengapa sekarang misalnya yang mengatakan seperti itu, seperti pimpinan pesantren Az-Zaitun misalnya sampai jadi tersangka, itu urusan hukum. Ada undang-undang mungkin yang lain. Tapi kita dalam konteks keagamaannya kira-kira itulah yang harus kita ketahui bahwa sejauh masalah tafsir sebetulnya kita perlu memberikan ruang kepada orang lain untuk meyakini kebenaran. Nah, jadi ke situ ya Pak Khalid ya. Maaf ya kalau kejauhan ya. Ini memanfaatkan waktu aja karena tinggal 1 menit tadi ya. Baik, cukup ya. Alhamdulillah kita mau asar. Para jamaah alhamdulillah rahimakumullah. Syukran jazilan ala hudurikum fi hadal majlis ta'lim alhamidiyah ngasuh, mudah-mudahan memberikan manfaat dan ilmu kepada kita sekalian. Dan sekali lagi kita luruskan niat untuk meneruskan warisan keilmuan dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Syekhu yang selalu mewariskan kepada kita untuk terus belajar meskipun kita sudah menjadi pengajar. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.